Kan kita mendirikan satu buah yayasan. Dari namanya saya sudah tahu fokusnya kemana. Yaitu Yayasan Pembinaan Mualaf Riau, YPMR. Nama ini tentu berat ini untuk kita ya. Dari namanya saja orang udah tebak ini. Ini bukan untuk anak yatim, bukan untuk fakir miskin, tapi untuk mualaf. Jadi orang-orang di luar Islam pun yang benci dengan dakwah, udah tahu ini nih, ini apa ini? Ini Betul. Islamisasi ini ya. Karena namanya saja sudah santren nih kan. Jadi kita memang dari sisi program udah berat bebannya, dari sisi namanya saja Yayasan Mualaf ini sudah menjadi cobaan untuk kita ini. Betul. Ya, tetapi kita tetap maju. Alhamdulillah ini berdiri sejak tahun 2014. 2014. 7 tahun. Sudah hampir 7 tahun. Alhamdulillah. Dan kita sudah mengislamkan lebih kurang 420 orang. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ini berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, latar belakang berdirinya Yayasan Mualaf ini juga tidak jauh dari perjalanan pribadi saya. Saya dulu masuk Islam tahun 2005. 2005. Iya. Kemudian waktu itu saya kuliah di ITM ini. Jadi kalau saya dibilang orang Riau, asli saya di sini Medan ini, ITM Medan. Konco juga, Pak. Konco. Medan pulang kampung berarti ini. Antum orang ini ya, orang ITM ya? Saya dari Karo. Dari Karo ya? Tapi alhamdulillah teman-teman sini. Oh, ITM. Teman sini. Kalau saya nggak ITM, Ustaz. Saya hitam. Hitam. Jadi masih Islam di sini sama Ustadz Abu Ihsan. Tahun 2005. Nah, alhamdulillah qadarullah anak diboikot dari rumah. Di stop semuanya. Bahkan mungkin agak diasingkan. Akhirnya anak putuskan pindah dan meninggalkan kuliah itu berangkat ke Jawa. Nah, jadi suka duka merasakan manisnya hidayah itu memang kita hadapi nih. Anak pribadi anak hadapi bagaimana kita diperlakukan, dikucilkan, dicemooh, bahkan agak asing dianggap di rumah itu. Itulah yang kita rasakan. Dan mungkin ini dihadapi oleh teman-teman mualaf yang lainnya ini. Nggak menutup kemungkinan pasti banyak. Bukan hanya kita, bahkan lebih parah lagi ketika di zaman-zaman para sahabat orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi inilah dulu perjalanan pertama anak. Akhirnya karena anak merasakan dulu nggak ada payung perlindungan untuk mualaf. Ketika ada mualaf yang dipukuli, diintimidasi, bahkan diancam mau dibunuh, maka kita dirikanlah Yayasan Pembinaan Mualaf Risalah dulu. R-nya Risalah, YPMR, Yayasan Pembinaan Mualaf Risalah. Lingkupnya dulu hanya Kabupaten Pelalawan, tempat saya bertugas di Pangkalan Kerinci. Tapi menyebar informasi ini, kenapa harus di Pelalawan saja? Yuk kita buat di seluruh Riau. Akhirnya kita bikin SK perubahan Yayasan Mualaf untuk menyentuh seluruh Provinsi Riau. Jadilah namanya Yayasan Pembinaan Mualaf Riau. Jadi secara singkatan tetap. Nah ini. Ya Pak Ustadz, mohon maaf nih sebelumnya nih Ustadz. Kira-kira apa sih Ustadz yang membuat antum itu dulu tertarik untuk ke Islam nih Ustadz? Iya, jadi mungkin ini juga bisa berbagi ya kepada teman-teman mualaf melalui TV Salam ini. Mungkin banyak teman-teman mualaf yang mendengar hari ini. Jadi kita itu harus menunjukkan mualaf yang berkualitas. Sampai saat ini banyak orang menilai orang masuk Islam itu hanya untuk menikah. Jadi tujuan Yayasan Mualaf itu sebenarnya untuk memunculkan mualaf-mualaf yang berkualitas supaya memperbaiki image di masyarakat. Jangan hanya dianggap orang masuk Islam itu hanya untuk menikah atau untuk meminta-minta. Jadi anak pribadi masuk Islam itu dulu anak ikut satu gerakan penginjilan namanya, kristenisasi di bawah gereja GKII, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Anak dulu merasakan luar biasa ini. Inilah dulu perasaan yang hebat yang kita ikuti, karena kita bilang itu sebagai pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi saya dulu membawa Injil itu di Riau, itu keliling itu ke rumah-rumah gedor. Karena ada satu perintah dulu
Makanya sampai sekarang ada gerakan penginjilan itu karena ada perintahnya di dalam Matius ayat terakhir. Nabi Isa mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah dulu yang kita pegang. Ya, kenapa? Iya, kenapa sampai sekarang ada gerakan penginjilan? Karena memang ada perintahnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau kita bilang sama mereka Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, mereka bantah dengan ini. Karena Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, tapi kita makin pintar, saya makin banyak mengetahui tentang kristenisasi, bukan semakin beriman, semakin banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan. Titiknya dulu saya dapat hidayah itu ketika melihat foto Yesus berdoa. Foto Yesus berdoa, lalu saya mulai renungkan ini. Kenapa Tuhan berdoa? Kepada siapa dia berdoa? Kenapa saya menjadikan dia Tuhan? Di situ dulu saya mulai terbuka hatinya. Kok iya Tuhan berdoa? Ceritanya kan Yesus berdoa di dalam Injil dimuat. Ketika dia mau disalib, dia berdoa, dia angkat tangannya ke langit. Bapa, seandainya cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Nah, di sinilah dulu yang membuka pikiran saya, mencari. Kenapa Yesus berdoa? Kepada siapa dia berdoa? Apakah pantas yang berdoa dijadikan Tuhan? Nah, inilah dulu dasar Anda mendapatkan hidayah itu. Kenapa milih Islam? Nah, jadi di tengah-tengah mencari kok bisa Tuhan berdoa, akhirnya Anda cari, nggak ada jawaban yang menunjukkan Yesus berdoa sebagai Tuhan. Akhirnya cari agama lain. Agama Hindu jelas agama patung. Agama Buddha juga agama dewa-dewa. Jadi Anda dulu fokus kepada Islam. Karena dalam Nasrani keyakinan mereka, Islam itu nggak agama patung, nggak agama dewa. Tetap agama samawi, hanya datang dengan nabi palsu. Masalahnya kan mereka tidak beriman dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan apa? Nabi Muhammad itu nabi palsu. Tapi tetap meyakini Islam itu agama samawi. Nah, jadi anak fokus mencari agama Islam itu karena ilmu anak yang pertama yakin bahwa Islam itu agama samawi. Gitu. Terima kasih banyak, Mas. Iya. Ini kita balik nih ke yayasan tadi. Kita balik ke yayasan nih. Berkaitan dengan yayasan nih Pak Ustadz. Ini kan udah ada ratusan yang disahadatkan nih Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Belakangan ini ada modus-modus seperti yang antum katakan tadi, ada yang cuma sekedar minta bantuan, cari-cari ya supaya uang masuk di sini masuk Islam, sana masuk Islam, sana masuk Islam. Untuk menandainya ini kira-kira ada nggak nih Pak Ustadz? Ya, jadi kita alhamdulillah karena sudah banyak mengislamkan, kita sudah tahulah mana yang mualaf berkualitas, mana yang hanya modus. Jadi kita di Yayasan Mualaf itu, ketika mualaf itu datang interview, itu kita sudah tahu ini modusnya apa. Jadi saya bisa mengorek dari interview itu, ini tujuannya kemana ini masuk Islam ini. Jadi saya memang betul-betul udah pengalaman melihat mualaf yang salah niat dengan betul-betul yang niat tulus untuk mencari kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu interview pertama yang kita tekankan. Nah, dan alhamdulillah Yayasan Mualaf khusus untuk Riau itu sudah terintegrasi dengan seluruh KUA dan seluruh masjid-masjid. Jadi KUA sendiri pun di sana sudah tidak lagi melayani prosesi pengislaman. Kalau ada nanti calon mualaf yang datang ke KUA, mereka udah lempar ke Yayasan Mualaf. Kalau ada nanti calon mualaf yang datang ke masjid atau ke musola, itu mereka sudah menghubungi Yayasan Mualaf. Nah, jadi terintegrasi seperti ini, kerjasama seperti ini, insya Allah bisa meminimalkan niat-niat yang salah dari para mualaf itu yang modus-modus ini. Nah, karena misalnya ada mualaf yang datang minta-minta ke masjid A dengan dalih cerita-cerita yang mendramatisir keadaan begini segala macam. Saya melihat Nabi Muhammad dalam mimpi segala macam. Banyak yang modus seperti itu. Akhirnya ketika masuk Islam dapat bantuan 500.000, pindah lagi ke masjid B.
Ya kan? Dapat lagi bantuan 300.000, pindah lagi. Ini jadi mualaf proposal kita bilang. Mualaf proposal. Keliling-keliling ya 100 masjid satu hari bisa dapat. Hanya untuk berpindah-pindah untuk mendapatkan keuntungan gitu. Nah, kita bisa minimalkan ini ketika datang ke masjid A menghubungi Yayasan Mualaf, kita datang, kita tuntun bersyahadat. Ketika dia keliru niatnya, pergi lagi ke masjid B, orang masjid B nelpon kita, ya kan? Kita bisa loh, kamu kan kemarin yang masuk Islam di masjid A, kok sekarang apa modus mini? Yang seperti itu udah bisa kita cegah. Akhirnya dia nggak bisa lagi keliling-keliling minta-minta, itu nggak bisa lagi. Ini perlu kita kerjasama ke seluruh masjid dan ke seluruh kemenak lah. Di bawah lingkungan KUA itu. Nah gitu, kita termasuk mualaf-mualaf yang mau menikah. Yang mau menikah itu juga ketahuan itu sama kita ketika interview. Nah jadi kita itu di Yayasan Mualaf tidak boleh dia menikah sebelum ikut pembinaan wajib 3 bulan. Karena penting sekali. Betul. Dia tahu apa. Banyak orang yang masuk Islam malam, besok pagi ijab kabul. Nah dia tahu apa. Dia mandi junub aja dia belum bisa. Doa berhubungan aja dia belum bisa. Fikih-fikih dasar dia belum menikah. Jangankan itu, tata cara sholat aja dia belum bisa. Terus bagaimana dia mau mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Bagaimana dia mau mendapatkan keturunan yang soleh-soleha? Kan ini kan dasarnya nih. Kalau dia berhubungan badan, dia pakai doa. Supaya apa? Supaya lahir anak yang soleh-soleha. Mualaf-mualaf ini kalau langsung menikah, dia tahu apa gitu. Betul. Makanya kita ketika interview dia, ketahuan ini sama saya, dia mau menikah. Lalu saya sampaikan ini, bahwasanya nggak semudah itu masuk Islam. Saya luruskan dulu niatnya dan saya wajibkan dia ikut pembinaan mualaf sampai 3 bulan. Nah, gitu. Kalau begitu dengan berbagai macam cara tadi, tentunya juga banyak program yang kita lakukan nih. Apa aja sih program-program dari yayasan ini, Pak? Ya, jadi alhamdulillah kita sejak berdiri, tadi saya bilang sudah mengislamkan 420 orang. Dan program yang kita miliki sebenarnya yang pertama itu pelayanan pengislaman. Pelayanan pengislaman. Jadi itu tadi kita sudah menyebar ke seluruh masjid, ke seluruh KUA. Jadi kita sudah aktif, pengislaman itu sudah diserahkan semua ke Yayasan Mualaf. Yang kedua, kita juga melakukan pembinaan wajib rutin. Jadi nama yayasan kita kan Yayasan Pembinaan Mualaf. Nah, jadi kita bukan hanya sekedar mengislamkan. Selama ini banyak mualaf yang masuk Islam di masjid, tetapi dibiarkan begitu saja. Nah, kalau kita enggak, kita ada pembinaan wajib 3 bulan, ada pembinaan lanjutan sampai dia berkesinambungan terus menerus. Ada kita kajian mingguan untuk mualaf, ada kajian rutin sampai dia bisa sesuai dengan kebutuhannya. Baca Quran itu rutin. Nah, sampai nanti ada pertemuan mualaf sebulan sekali. Nah, ini program pembinaan mualaf. Kemudian kita ada program pembinaan ekonomi. Ekonomi mualaf. Nah, ekonomi mualaf ini kan banyak ini. Jadi mualaf ini, kita ini di Yayasan Mualaf ini melayani mualaf ini greget ini. Cobaannya lengkap, paket komplit. Ya, kita bilang paket komplit. Beda dengan anak yatim ya. Anak yatim itu mudah bikin program. Ya kan? Tinggal bikin asramanya, makan, Kalau mualaf ini semua lintas usia. Lintas suku, lintas profesi. Ya, pikirannya pun beda-beda. Jadi belum lagi dia masuk Islam dibuang dari keluarga. Jadi banyak satu paket ini, nggak cukup hanya akidahnya saja. Ternyata kita harus bina secara ekonomi, dipecat dari pekerjaannya, dibuang dari keluarganya, akhirnya kita pikirkan ekonominya, masa depannya. Nah, jadi apa yang dia bisa lakukan, itu yang kita usahakan. Termasuk kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, ketika ada mualaf yang mau bekerja, itu kita perbaiki ekonominya. Nah, kemudian program kita yang lain, program pendidikan mualaf. Kalau ada mualaf-mualaf yang segar, yang usia-usia muda, itu kita kirim ke pesantren. Nah, alhamdulillah inilah program kita, dan yang paling kita butuhkan itu sebenarnya adalah paket syahadat. Paket syahadat. Karena ini rutin. Kita pengislaman itu, kita menyambut saudara baru itu, apa sih penghargaan kita? Bentuk cinta kita kepada mualaf itu apa? Makanya kita rutin menyampaikan ke
masyarakat, para muhsinin itu adalah pakai syahadat. Nah, pakai syahadat itu isinya mukena, jilbab, sejadah, sarung. Kalau laki-laki baju koko, peci, sarung, kemudian Al-Quran, kemudian buku-buku, sholat, sampai hitan. Jadi kalau kita bisa bayangkan, kalau satu mualaf pakai syahadatnya 1 juta, karena sunat itu udah 600.000, ya kan? 600.000. Belum lagi nanti sagu hatinya kita kasih di dalam amplop misalnya. Jadi kita itu bisa mengeluarkan satu mualaf 1 juta. Kita bisa mengurutinkan 20 orang 1 bulan. 20 juta. Nah, ini memang cobaan kita yang paling berat untuk pengadaan paket syahadat. Makanya kita selalu banyak kerjasama. Ada yang mengasih Al-Quran, ada yang mengasih sarung, ada yang menggratiskan hitan. Tetapi kalau ini sudah ready dari awal, tentu kita lebih mudah. Nah, ini program yang rutin kita lakukan. Dan sekarang ada program yang kita sedang garap ini, yaitu program pesantren. Oke, sebelum kita lanjut nih tentang program pesantren, Pak, mungkin kita rehat dulu, Ustaz. Boleh. Turun minum sejenak ya. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, insya Allah nanti akan kita bahas kembali program-program dari Yayasan Pembinaan Mu'alaf Riau ya. Alhamdulillah. Tentunya setelah jeda pariwara. Namun sebelum itu nanti kami ajak Anda untuk bergabung di mana? Ya, di 06179444282. Atau kirimkan pertanyaan Anda di via SMS di 085271153456. Dan jangan kemana-mana, tetap di Lagi On Air. Seluruh makhluk sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun lamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan semua takdir kita, seluruh makhluknya di Lauhul Mahfuz. Mengimani bahwa segala macam yang ada di atas permukaan bumi ini, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keputusan Allah Azza wa Jalla, itu semuanya ala masyiatillah, di atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana tempat kita. Masing-masing kita tidak mengetahui atau di surga ataupun di neraka. Karena kita tidak mengetahuinya, Allah Azza wa Jalla juga sudah jelas menyampaikan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan menerangkan kepada kita jalan-jalan keburukan agar kita hindari. Maka tentunya setiap muslim berharap bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas donasi dari para donatur sekalian. Jazakumullahu khairan. Insya Allah donasi akan digunakan untuk kelangsungan dakwah Salam TV dan Radio Arisalah FM agar dapat terus bersiaran di tengah umat. Semoga para donatur sekalian senantiasa mendapatkan kesehatan, kelapangan rezeki, dan tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari beramal jariah di jalan dakwah. Salam TV menerima donasi Anda yang ingin berpartisipasi untuk amal jariah operasional dakwah Salam TV. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat. Kode bank 147, rekening 2110067128, atas nama Salam TV Peduli. Jazakumullah khairan. Mari beramal jariah di jalan dakwah. Salam TV menerima donasi Anda yang ingin berpartisipasi untuk amal jariah operasional dakwah Salam TV. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat. Kode bank 147, rekening 2110067128, atas nama Salam TV Peduli. Jazakumullah khairan.
diinformasikan kepada seluruh pemirsa Salam TV. Bagi Anda pengguna antena Kuban, insya Allah Salam TV segera hadir dan dapat disaksikan di satelit SES 9, frekuensi 11861 MHz, simbol rate 45000 kSPS, polaritas horizontal. Untuk satelit Telkom 4, Salam TV akan berpindah frekuensi ke satelit Telkom 4 Merah Putih, frekuensi 3766 MHz, simbol rate 21818 kSPS, polaritas horizontal. Segera sesuaikan receiver parabola Anda agar Anda dapat menyaksikan program-program Salam TV dan TV dakwah lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813 8689 5811. Hanya di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, kita sudah kembali lagi. Ya. Ya, dan langsung aja bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami ya di 0617944282 atau di 085271153456. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, kita angkat dulu telepon. Ya, ada siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Dengan siapa di mana Ibu? Mama Rani Ustaz, di Tebing Tinggi. Mama Rani, silakan. Silakan. Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, saya mau nanya, apakah Yayasan Mu'alaf ini hanya menerima untuk yang agama Kristen yang mau masuk ke agama Islam, atau ada agama yang lain gitu masuk ke yayasan ini, Ustaz? Itu yang kedua. Kedua betul. Kan tadi ada pakai syahadat tadi ya, Ustaz. Itu dana itu siapa yang mengeluarkannya gitu, Ustaz? Ya. Gitu aja, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, yang pertama Ustaz, apakah hanya dari kalangan Nasrani saja? Ya, terima kasih ya untuk ibu yang bertanya dari Tebing Tinggi ya. Ahlan wa sahlan. Jadi Ana jawab bahwa Yayasan Mu'alaf kita itu menerima semua suku, semua agama yang ingin masuk Islam. Bukan harus orang Nasrani saja. Kita sudah mengislamkan orang Nasrani. Mungkin persentasinya lebih banyak orang Nasrani. Ya, betul. Tapi kita juga sudah mengislamkan orang Buddha, orang Hindu bahkan. Sampai kita juga sering melayani pengislaman dari luar negeri. Dari Inggris pernah beberapa kali ya, dari Singapura, bahkan dari Republik Malta. Datang ingin masuk Islam sekali Malta. Iya, Republik Malta itu ya. Ana juga baru dengar itu. Ana lihat datanya, paspornya Republik Malta. Dia datang untuk masuk Islam. Nah, makanya Ana jawab bahwa kita melayani pengislaman dari semua lintas, ya, lintas agama. Insya Allah kita sambut niat baiknya. Oke. Masya Allah. Pertanyaan kedua, tadi kan ada dana paket hadiah untuk Mu'alaf, Ustaz. Ini kalau boleh tahu nih, Ustaz, kira-kira siapa yang mengeluarkan atau dari mana nih, Ustaz? Ya, kalau kita ketika ada orang masuk Islam, setelah kita interview, tentu kita syahadatkan, lalu kita keluarkan paketnya, paket syahadat namanya. Nah, itu kita berikan di tempat dia syahadat, langsung di tempat syahadat itu paketnya biasanya kita dapat dari donatur. Karena kita rutin mengiklankan itu, kita butuh paket syahadat. Jadi bagaimanapun jauh-jauh hari kita sudah ready nih, paket syahadat ini sudah kita siapkan jauh-jauh hari, karena kita rutin pengislaman.
Nah, jadi kita open donasi. Dari mana kita dapatkan? Dari donatur para muhsinin, kemudian dari Basnas. Dari Badan Amil Zakat Nasional, yang memang juga ada asnaf mu'alaf di sana. Nah, ini juga kita ajukan. Iya. Nah, ini bagi sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah, bagi Anda yang tertarik untuk mengisi paket-paket dari paket mu'alaf tadi, silakan di mana tadi? Ayo, di sini. Mana keluar Nas? Mana nih, nggak hafal saya. Oh ya. Ini adalah, bisa dari Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7073159444 ya. Atas nama YP Mu'alaf Arisalah Pelalawan ya. Masya Allah. Semoga segala usaha Anda dalam pemberian paket ini menjadi amal jariah. Amin. Nanti bisa ya nih. Betul. Nanti informasi lebih lanjutnya hubungi Bang Biring. Oke. Bagaimana kita angkat kembali? Ya, kita angkat dulu teleponnya. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Aisyah, Ustaz. Aisyah di Sedang Bedagi, silakan pertanyaan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang ini, Ustaz. Apakah itu langsung dibimbing dia dari, kan itu kan mualaf, masih mualaf belum paham tentang ya, Ustaz ya? Dia di kalimat Islamkan, apakah terus langsung dia diajarkan tentang semuanya gitu, Ustaz? Apakah dibuatkan satu tempat gitu kan, Ustaz? Seperti pondok itu kan, Ustaz? Dan mereka berada dalam situ gitu, Ustaz? Karena saya tadi agak ketinggalan menyimaknya gitu, Ustaz. Iya. Tolong menjelaskan ya, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin nih, Ustaz, apakah mualaf itu dikarantina dulu nih, Ustaz? Iya. Mungkin nanti bisa sekalian ini jawab tadi. Oh iya. Program tentang pesantren boleh sekalian ya mungkin, Ustaz. Sekalian ya. Jadi kita belum sampai di situ sebenarnya, Bu Aisyah ya yang bertanya. Ini juga kesempatan kita menjelaskan. Iya. Nah, kita punya program pembinaan rutin 3 bulan. Nah, jadi apakah kita lepas? Tidak. Tapi kalau mu'alaf itu bekerja di daerah yang jauh, misalnya dia masuk Islam di tempat kita, dia kerja di Kalimantan, tentu kita lepas. Tapi kita tidak serahkan sertifikat mu'alafnya sebelum dia cari guru di sana, ustadz di sana yang membimbingnya rutin dengan kurikulum yang sudah kita kasih sama ustadznya. Jadi ustadznya itu yang menjadi panutan kita untuk bertanya perkembangan mu'alaf. Adapun yang di sisi kita itu kita kasih pilihan ya di asrama atau di rumahnya kalau misalnya rumahnya dekat. Tapi rutin pembinaan wajib 3 bulan. Nah, jadi dia nggak akan bisa menikah kemanapun. Nah, setelah dia ikut 3 bulan itu baru kita serahkan sertifikat mualafnya. Yang sertifikat ini nanti gunanya kan untuk mengganti kolom agama di KTP-nya. Nah, jadi untuk identitasnya ini berlaku. Nah, jadi kita mengeluarkan rekomendasi itu juga sekalian untuk KUA. KUA melihat, oh udah boleh menikah ya Ustadz, udah, baru dinikahkan. Sebelum kita mengeluarkan rekomendasi, itu nggak akan dinikahkan di sana. Nggak akan dinikahkan dan belum bisa dia mengganti identitas KTP-nya. Nah, alhamdulillah untuk program kedepannya, ini yang sedang kita rapikan, karena kita sedang berusaha mendirikan pesantren pembinaan mualaf di Sumatera. Kita fokuskan nanti di Provinsi Riau. Karena banyak dari Medan, dari provinsi lain yang menghubungi kita itu. Ustaz, ada mualaf nih, mau belajar di mana ya? Nah, sampai sekarang kita belum maksimal untuk menerima para mualaf. Nah, kita sekarang ada pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Nah, yang lahan inilah nanti yang akan kita dirikan sebagai pusat pembinaan mualaf di seluruh Sumatera. Kita akan buka sekolah dai mualaf 2 tahun. Kemudian kita akan buka pesantren mualaf secara umum, sekolah SMP, SMA begitu. Nah, ini insya Allah nanti bisa menjadi shelternya mualaf di Sumatera. Nah, inilah mimpi besar kita. Mudah-mudahan bisa terwujud. Nah, apalagi kita ada program pembebasan lahan itu. Iya. Tentunya kita boleh juga nih Ustaz untuk menyumbangkan sedikit harta kita ke sana nih Ustaz. Boleh, karena ini bentuk wakaf kan ya. Wakaf namanya 1 meter 300.000. 1 meter 300.000. Nomor rekeningnya sama Ustaz? Boleh nanti sama. Sama ya. Iya. Iya. Oke, mungkin Bu bisa dinaikkan lagi nomor rekeningnya nih ya. Tadi di nomor berapa tadi, Mbak? Iya, di nomor
rekening ya 7073159444 ya. Itu dari Bank Syariah Mandiri atas nama YP Mu'allaf Ar-Risalah Pelalawan. Ya, mana dia kamera yang belah sana. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian ada penelepon yang lain? Belum ada. Kalau gitu Pak Ustadz berkaitan dengan program tadi selesai belum? Oh, di-set belum, Ustadz? Ya, ada lagi, jadi anak sempurnakan ya informasinya. Kita 3 tahun yang lalu itu dapat tanah wakaf dari seorang dokter Julia Santi, spesialis penyakit dalam. Dia wakafkan ini untuk memohon kesembuhan dari Allah karena dia sedang diuji oleh penyakit kanker. Jadi sekarang dia sudah stadium 4. Diwakafkannya dulu tanah ini 600 meter itu dengan niat untuk membangun masjid. Membangun masjid. Nah, alhamdulillah ini kita terima, tapi kurang luas untuk dibangun pesantren. Iya. Nah, jadi hanya cukup untuk masjid, mungkin masjid pun terlalu kecil. Nah, akhirnya karena sudah ada tanah wakaf yang 600 meter dan kita kurang untuk membangun masjid untuk asrama dan kelas, akhirnya kita bebaskan tanah yang di belakangnya seluas 2000 meter. Nah, inilah nanti yang menjadi cikal bakal masjid itu. Disitulah nanti kita pusatkan semua prosesi pengislaman. Iya. Ya, jadi ini sudah ada donatur yang membangun masjid. Hanya tanahnya belum ready. Kalau yang membangun masjid nanti insya Allah sudah ada. Yang membangun masjid sudah ada. Kita hanya dikasih amanah untuk membebaskan lahan, menyiapkan lahannya. Nah, semua nanti proses pengislaman, talqin syahadatain itu akan kita buat di situ. Kemudian asrama kelas itu disitulah nanti pusat pendidikan untuk mualafnya. Nah, inilah cita-cita kita yang panjang, udah 7 tahun yang lalu, dan ini banyak sekali yang menghubungi kita untuk bisa mualaf dikirim ke sana gitu. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz, berkaitan dengan lika-liku nih Pak Ustadz. Toh pasti di antara para mu'alaf itu ada juga yang mengeluh dikucilkan oleh keluarga. Kira-kira ada nggak tips-tipsnya nih Ustadz? Iya, ini yang banyak ya dirasakan oleh teman-teman mu'alaf. Iya. Bukan cuma satu orang, bahkan ini banyak. Dan saya perlu sampaikan kepada teman-teman mu'alaf, bukan cuma kita yang merasakan ini. Bahkan sahabat-sahabat di awal-awal, sahabat-sahabat Nabi pun mengalami masa-masa yang lebih sulit lagi dari apa yang kita rasakan hari ini. Nah, makanya sering saya bilang sama teman-teman mu'alaf itu, hidayah itu sangat manis, hidayah itu sangat lezat. Kenapa hidayah itu manis? Karena nggak bisa ditukar dengan nilai apapun, ya kan? Dengan nilai apapun nggak bisa ditukar. Seperti misalnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk Islam, begitu banyaknya materinya, tetapi ibunya melarang dia masuk Islam. Ya kan? Nah, dia tetap bersikeras ingin mempertahankan akidahnya tanpa harus durhaka kepada ibunya. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman mu'alaf, saya bilang bukan durhaka ketika engkau masuk Islam. Bukan durhaka kepada orang tua ketika engkau memilih Islam sebagai agamamu. Karena ini harus dibedakan ini. Masuk Islam dengan durhaka kepada orang tua. Karena masuk Islam itu jalan kebaikan. Jalan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan keberkahan tidak akan ada kaitannya dengan bentuk durhaka kepada orang tua. Betul. Nah, jadi jangan takut ya teman-teman mu'alaf ketika mengambil keputusan. Yakin bahwa keputusan ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tolong kita. Nah, sudah menjadi rahasia umum ketika ada mu'alaf dikucilkan, dibenci dari keluarga, tapi itu hanya proses, butuh waktu saja. Kita tunjukkan bahwa kita masuk Islam itu bukan untuk jauh dari keluarga. Yang ditakutkan orang tua kita itu apa? Yang ditakutkan mereka ketika anaknya ini sudah berbeda dari segala sesuatu. Iya. Seakan bukan anaknya lagi. Gitu. Padahal ini kan hanya butuh proses sebenarnya. Makanya yang mu'alaf inilah yang datang kepada orang tuanya, sambung silaturahmi, tunjukkan bahwasanya kita ini mu'alaf tidak lupa kepada orang tua. Tetap melakukan
perbaktian yang terbaik kepada orang tua, bahkan lebih baik lagi. Masya Allah. Ya, itu. Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz, nampaknya ada penelpon, kita angkat dulu. Ada siapa? Ya silakan dicoba kembali di 0617944282 atau juga di 085271153456. Ya. Nah, Ya. Pak Ustadz, ini saya masih penasaran nih. Ya. Nah, Ustadz, kenapa Ustadz memilih jalan dakwah yang ini, Ustadz? Iya. Kan begitu banyak dai, bahkan Iya. para mu'alaf yang lain juga mengambil titik aman kalau kita bilang. Iya. Jadi memang ini pertanyaan yang bagus ya. Iya. Kok berani mengambil jalan ini sementara jalan ini sangat besar cobaannya. Betul. Saya berapa kali mau dipenjarakan, Ya. mau dituntut karena cobaannya berat ya. Karena zaman para nabi pun ketika mendakwahkan Islam, mengajak orang masuk Islam, ini dicemooh, dilempari. Nah, kita pun merasakan. Saya pernah mau di demo, udah dikepung sama mereka ketika mengislamkan satu anak perempuan mereka. Kenapa saya pilih ini? Ini panggilan jiwa saya ya. Karena saya lihat banyak mualaf-mualaf itu yang tak seberuntung saya. Iya. Ya, saya termasuk orang yang beruntung masuk Islam di tangan orang yang tepat, kemudian diberikan pembinaan. Sampai saya menuntut ilmu, sampai saya dapat porsi Islam yang cukup. Nah, ini yang mau saya tularkan, berbagi sama mualaf yang lain, supaya mereka merasakan seperti apa yang saya rasakan, manisnya iman, manisnya hidayah itu. Saya nggak mau banyak orang mencemooh orang masuk Islam hanya untuk kawin. Ini yang gencar saya lakukan, karena saya tersinggung dibilang seperti itu. Kita ini masuk Islam bukan untuk itu. Kita mencari kebenaran. Kita betul-betul tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun mualaf-mualaf yang lain yang mau menikah, ini yang mau saya perbaiki citra masyarakat, dan kepada mualaf saya sampaikan, yuk buktikan kita ini mualaf yang berkualitas. Makanya saya ngambil jalan ini. Walaupun jalan ini banyak cobaannya. Saya berapa kali mau diancam, mau dibunuh, mau dipenjara, mau didemo, tapi ya alhamdulillah semua program dakwah kan penuh resiko. Betul. Selama kita ikuti aturannya, apalagi ada undang-undang di negeri kita ini, insya Allah saya tetap berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Ya, Oke, terima kasih banyak. Pak Ustadz, kita tahan dulu Pak Ustadz. Kenapa ada penelpon yang masuk? Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana Ibu? Muhafizun Ustaz. Muhafizun. Silakan Muhafizun. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu. Agak tertarik ini tadi nih Ustaz ya. Kan dia mau masuk Islam begitu ya Ustaz. Ada nggak kira-kira nanti ditanya gitu, ini mau masuk Islam benar dari hati yang paling dalam atau gimana? Pernah nggak terbuat programnya seperti ini? Benar mau masuk Islam, nanti kalau engkau kembali lagi ke agamamu, engkau akan kena denda gitu. Kena denda ya. Saya kira Ustaz. Karena di negeri jiran kan ada yang buat program seperti itu mereka. Jadi semuanya yang udah masuk Islam takut untuk kembali lagi ke agamanya gitu. Jadi tidak main-main mereka kan gitu ya Ustaz ya. Iya. Yang pertanyaan keduanya gini. Kita yang buat paket itu sampai 3 tahunkah masa mualafnya itu habis atau hanya berapa bulan saja gitu Ustaz kita santuni? Oke. Terima kasih banyak. Syukran Ustaz ya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Namun insya Allah pertanyaan dari Muhafizun tadi kita jawab setelah break Pak Ustaz ya. Ya. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, jangan kemana-mana. Nanti kami ajak Anda bergabung kembali di 0617944282. Ya, atau juga bisa melalui SMS di 085271153456. Kami akan kembali tetap di Lagi On Air.
informasikan kepada seluruh pemirsa Salam TV. Bagi Anda pengguna antena Kuban, insya Allah Salam TV segera hadir dan dapat disaksikan di satelit SES9, frekuensi 11861 MHz, simbol rate 45000 kSPS, polaritas horizontal. Untuk satelit Telkom 4, Salam TV akan berpindah frekuensi ke satelit Telkom 4 Merah Putih, frekuensi 3766 MHz, simbol rate 21818 kSPS, polaritas horizontal. Segera sesuaikan receiver parabola Anda agar Anda dapat menyaksikan program-program Salam TV dan TV dakwah lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813 8689 5811. Hanya di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Islam mulai dari karangan kafirin, orang-orang kafir, orang-orang munafikin, senantiasa mereka ini ingin merusak, ingin menghilangkan dan ingin mengubur Islam ini. Mereka dengan berbagai cara dan berbagai metode mereka lakukan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Mereka ini coba mengusung dan mengangkat yang namanya istilah kebebasan, yang pada tujuan akhir mereka adalah memisahkan antara agama dan negara. Bukannya mengembangkan Islam, bukannya menjayakan Islam, tapi merusak Islam dari dalam. Akal itu bukan menjadi hakim, tetapi menjadi alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dia di bawah wahyu, bukan di atas wahyu, dan bukan sejajar pun. Al-Quran dan Sunnah itu berada di atas. Sikap dan cara kita beragama adalah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafun saleh. Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, kita sudah kembali lagi. Ya. Untuk itu kami ajak Anda untuk bergabung di 0617944282. Atau juga bisa melalui SMS di 085271153456. Pertanyaan dari Ummu Hafizun tadi menarik nih. Betul. Kalau di negeri jiran katanya dikasih perjanjian di awal, kalau dia murtad lagi kena denda gitu. Iya, dikasih sanksi gitu. Sanksi gitu. Nah, kalau kita ini bagaimana Ustaz untuk menguatkan Islamnya nih Pak Ustaz? Iya, ini luar biasa ya. Pertanyaannya memang ini sering kita hadapi seperti ini. Ini kaitannya juga dengan negeri kita, Indonesia, yang ketat dengan aturan undang-undang. Jadi di internal kita itu, karena ini lembaga, kita mengalami proses pengislaman itu, yang pertama itu kita interview dulu. Interview. Setelah kita gali, kita dapat tujuannya masuk Islam itu apa, kita nggak langsung Islamkan. Yes, tapi kita syahadatkan dalam lingkup yang kecil namanya. Jadi ketika datang ke kantor, berapa orang kita yang di kantor itu, 2 orang, 3 orang, bahkan 1 orang, kita langsung bimbing syahadat. Kenapa? Hanya untuk menyelamatkan akidahnya. Mana tahu ini kita tunda pengislamannya, ajalnya tiba. Yes. Nah, jadi datang di hari itu, kita interview, kita syahadatkan. Tetapi itu hanya syahadat kecil namanya. Belum ada ikatan perjanjian apa-apa. Iya. Belum kita ada perjanjian hitam di atas putih. Belum ada pernyataan dia. Nah, baru kita kasih waktu berpikir 2 minggu. Sembari pendalaman niatnya dia. Untuk merenungi lagi, kita kasih waktu. Kamu sudah Islam hari ini, kamu pulang ke rumah. Tapi kamu masih punya waktu berpikir 2 minggu. Coba pikirkan lagi ini, benar nggak pilihan kamu? Betul. Mana tahu ada yang memaksa. Nah, tapi kamu sudah Islam, kamu sudah boleh sholat, sudah boleh melakukan pembicaraan atribut Islam yang lainnya. Assalamualaikum, alhamdulillah, astagfirullah. Nah,
Nanti kita pantau 2 minggu itu dia bagaimana belajarnya apa hari ini. Kita kasih dia materi-materi yang ringan, bacaan-bacaan sholat misalnya. Nah, ketika kita tanya misalnya perkembangannya gimana, masih mau bertahan kepada Islam, mundur boleh. Kita nggak akan marah ketika dia bilang mundur. Saya mundur karena kita kasih dia uji coba 2 minggu. Nah, setelah itu dia bilang saya mantap masuk Islam, baru kita panggil lagi dia ke kantor. Disitulah kita buat surat pernyataan, lalu kita syahadatkan di masjid yang besar, disaksikan oleh jemaah. Masya Allah. Nah, disaksikan oleh jemaah pada biasanya kita momen sholat Jumat. Nah, ketika dia bikin surat pernyataan dan disyahadatkan di masjid di depan jemaah, kita sudah sampaikan kamu nggak bisa mundur lagi karena sudah kita kasih waktu berpikir 2 minggu. Kalau kamu mundur berarti sudah dianggap mempermainkan agama dan kita bisa bawa ke ranah hukum, proses hukum. Karena kita ada tim advokasi kita. Karena ini lembaga, agama nggak boleh dipermainkan. Betul. Kami kasih kamu waktu 2 minggu berpikir, boleh mundur atau bertahan. Alhamdulillah itu yang kita inginkan. Tapi kalau mundur kita nggak akan marah. Iya. Tapi setelah diislamkan di depan banyak, pakai surat pernyataan, kemudian kamu mundur, nah tentu ini kan apa ini muatannya? Ya, makanya dia harus betul-betul berpikir selama 2 minggu itu. Betul. Nah, beginilah trik kita untuk mencegah kasus-kasus pemurtadan. Sudah ada kejadian? Belum ada sih. Alhamdulillah. Karena kuat kita kan. Ya, betul. Itu pernyataannya dan kita sampaikan jangan main-main karena ini sudah dikasih waktu berpikir, kamu mundur nggak masalah. Ketika disyahadatkan di depan jamaah, kamu mundur, kita nggak akan segan-segan berurusan dengan hukum. Masya Allah. Nah, gitu. Pertanyaan selanjutnya tadi Pak Ustaz dari Bu Muhafizun tadi. Itu tentang sampai kapan Ustaz masa kita memberikan santunan? Iya, jadi kalau mengikuti agenda dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, mereka memang bikin aturan tersendiri itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun dia mendapatkan santunan sebagai mu'alaf, asna mu'alaf. Setelah itu apa? Setelah itu kalau dia tetap miskin, yang fakir miskin namanya. Fakir miskin. Jadi 2 tahun itulah kita perhatikan. Misalnya dia baru masuk Islam, itu dapat paket syahadat. Kemudian berlanjut lagi, itu dapat bantuan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Misalnya dia mau buka usaha gerobak, butuh gerobak. Dia mau buka pecel lele misalnya. Dia mau kerja, kita carikan pekerjaan. Atau bentuk-bentuk usaha yang lainnya seperti warung dan lain-lain. Nah, berarti kita berikan paket bantuan sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun, tapi nggak setiap bulan, sesuai dengan kebutuhannya apa gitu. Nah, kalau misalnya dia masih susah lagi, itu kita masukkan dalam program fakir miskin. Fakir miskin gitu. Ya, berkaitan dengan mu'alaf nih Pak Ustadz. Itu kan beragam usia nih Ustadz. Ya, lintas usia. Kalau anak-anak ini ada tips khusus nggak nih Ustadz? Karena untuk menguatkan akidahnya nih Ustadz. Ya, jadi ini anak-anak juga penting ya. Kami nggak mau juga berbenturan dengan hukum di negeri kita. Apalagi kita lembaga. Kita pun nggak mau konyol kan. Di penjara nanti saya. Jadi kenapa orang banyak menuntut saya? Mereka mencari kesalahan saya nih. Celahnya di mana nanti saya ini dapat ini. Nah, kita terikat dengan undang-undang di negeri kita ini kalau masuk Islam di bawah umur. Oh gitu dia. Ya. Kalau ada mu'alaf di bawah umur bagaimana? Misalnya di bawah umur 17 tahun. Nah, yang pertama kita mau titik aman nih, kita harus dapatkan izin dari orang tuanya. Izin dari orang tuanya. Alhamdulillah ada yang mengizinkan gitu. Ada yang mengizinkan. Yang kedua, kita lihat juga kalau dia masih ngotot ingin masuk Islam, sementara belum dapat izin dari orang tuanya, ini kita lihat posisi orang tuanya di mana. Kalau orang tuanya dekat, kita upayakan untuk mengambil izin dari orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya jauh, ini kita layani dan kita kirim dia ke pesantren. Pendidikannya ini kita prioritaskan sampai dia mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, tapi kalau orang tuanya dekat, tentu nanti kita di demo ini banyak keluarganya nanti yang akan datang ke kantor. Kenapa berani-berani mengislamkan anak saya? Padahal saya ada orang tuanya di sini. Apa maksud kalian? Ini tentu nanti ini bisa bermasalah di hukum gitu. Tapi kita yang seperti ini
kita biasanya nggak bikin perjanjian apa-apa, karena ini terserah kamu, nanti tanya lagi orang tuamu. Nah, biasanya kita Islamkan tapi nggak ada produk apa-apa, nggak ada sertifikat, nggak ada video. Jadi ketika ini dilacak pun kita bisa bilang, anakmu tanya dulu dia mau masuk Islam atau tidak. Kami nggak berhak untuk menentukan itu, gitu. Betul. Nah, seperti itulah nanti jawaban kita kepada keluarganya. Oke Pak Ustadz, tak terasa nih 1 jam. Soalnya masih banyak Ustadz yang perlu kita bahas. Iya, ini makanya bicara mualaf itu komplit ya. Iya betul. Komplit, berbeda dengan program-program misalnya fakir miskin, anak yatim yang lainnya. Oke. Nah Ustadz, terima kasih banyak atas kehadiran antum di kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Semoga apa yang kami simak, kami dengarkan menjadi tambahan ilmu bagi kami Ustaz, dan tentunya menjadi amal jariah bagi antum dan kedua orang. Amin insyaallah. Pemiring kita harus undur diri dulu dari hadapan pemirsa karena kami mau ngelanjutin lagi nih ngobrolnya. Kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.